Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menggulirkan berbagai kebijakan yang menuai sorotan publik. Sebagian dianggap progresif, namun tak sedikit pula yang memicu polemik di masyarakat. Berikut rangkuman sejumlah kebijakan kontroversial politikus Gerindra yang menuai pro kontra. Syarat vasektomi untuk bansos. Deddy Mulyadi mengusulkan program keluarga berencana sebagai syarat utama dalam pemberian bantuan sosial. Ia menekankan bahwa laki-laki pun harus berperan dalam pengendalian kelahiran, salah satunya melalui vasektomi. Ia menyebut keluarga miskin seharusnya tidak terus-terusan dibantu tanpa ada upaya pengendalian kelahiran. Menurutnya bantuan seperti beasiswa, sambungan listrik, hingga bantuan rumah tidak layak huni akan disalurkan dengan syarat partisipasi aktif dalam program KB. Kebijakan ini menuai penolakan keras dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyatakan bahwa vasektomi termasuk haram dalam pandangan Islam karena bersifat tindakan pemandulan permanen. Menanggapi fatwa tersebut, Deddy mengatakan bahwa program KB tidak hanya melalui vasektomi dan tersedia berbagai metode lain. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan melalui pengendalian jumlah anak. Siswa nakal dikirim ke barak militer. Deddy menerapkan kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer milik TNI dan Polri untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan yang dimulai sejak Jumat 2 Mei 2025. Program ini menyasar siswa yang terlibat tawuran, kecanduan game, hingga mengkonsumsi minuman keras. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari penggiat HAM. Imparsial menyebut langkah tersebut menyalahi fungsi TNI dan berpotensi membahayakan anak-anak yang seharusnya dilindungi dari kekerasan. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro turut mengkritik bahwa pelibatan TNI untuk mendidik anak bukanlah kewenangan institusi militer. Tak hanya siswa, Deddy juga berencana menerapkan program serupa untuk orang dewasa yang dianggap kurang disiplin. Mereka akan diarahkan pada pelatihan kerja di sektor pertanian, perikanan, dan proyek pembangunan daerah. Larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Pemprov Jawa Barat mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar. Deddy menegaskan bahwa kegiatan semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau. Ia bahkan sempat terlibat perdebatan dengan seorang siswa yang mengkritik larangan perpisahan di unggahan akun YouTube pribadinya. Larangan studi tour. Tak hanya wisuda, Deddy juga melarang kegiatan studi tour yang membebani ekonomi keluarga siswa. Kebijakan ini tertuang dalam SE Gubernur Jabar nomor 64 tahun 2024. Deddy bahkan mencopot seorang kepala sekolah SMK di Depok karena melanggar kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa pelarangan hanya berlaku untuk kegiatan yang berbiaya mahal, bukan semua bentuk studi tour. Pangkas dana hibah pesantren. Pemprov Jawa Barat memberhentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Deddy menyebut adanya temuan penyelewengan dan penggunaan dana yang tidak transparan. Deddy mengatakan bahwa kedepannya bantuan akan diberikan berdasarkan program yang terukur, bukan kedekatan politik. Ia tetap berkomitmen membantu pembangunan madrasah jika data dan kebutuhannya jelas. Pembongkaran proyek Hibis Fantasi di Puncak. Deddy menginstruksikan pembongkaran proyek Hibis Fantasi di Puncak Bogor yang dikelola BUMD milik Pemprov Jabar. Langkah ini diambil karena proyek tersebut dinilai menyalahi izin pengelolaan lahan. Hibis Fantasi disebut mendapatkan izin mengelola lahan sekitar 4.800 meter persegi. Namun, nyatanya Hibis Fantasi mencakup lahan hingga 15.000 meter persegi. Deddy juga mengaku siap mencabut Perda Jawa Barat nomor 9 tahun 2022 yang disebut menjadi penyebab banyaknya bangunan berdiri di kawasan hijau. Pembongkaran ini dilakukan setelah terjadinya tanah longsor hingga rusaknya fasilitas umum akibat banjir bandang di Cisarua, Bogor. Buat Satgas Anti Premanisme hingga ditantang GRIP. Deddy Mulyadi juga langsung membentuk Satgas Anti Premanisme. Pembentuk itu pun menimbulkan polemik dan kritikan. Salah satu yang mengkritik pembentukan Satgas Anti Premanisme yakni dari Ormas Grip Jaya yang diketuai Hercules Rosario de Marshall. Melalui kuasa hukumnya Razman Nasution, Ormas Grip Jaya mengultimatum Deddy Mulyadi
Ultimatum berisi agar Dedi tidak mengganggu kegiatan ormas yang dapat berpotensi menjadi polemik. Menanggapi ancaman itu, Dedi tak gentar. Apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga investasi. Dedi mengatakan ia siap dengan konsekuensi apapun untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Jawa Barat dan para investor. Bahkan, Dedi mengaku tidak takut pada ancaman apapun itu.